Aksi sejumlah narapidana yang kembali berulah dengan melakukan aksi kriminal membuat resah warga. Mereka yang seharusnya menjalani proses asimilasi setelah dikeluarkan dari penjara justru kembali berurusan dengan hukum. Ya, sebelumnya para narapidana dibebaskan untuk mencegah penyebaran corona di dalam lapas. Namun bukannya bertaubat dan memanfaatkan kebebasannya untuk kembali ke tengah masyarakat dengan berbuat baik, mereka malah kembali berbuat ulah. Dan untuk mendiskusikannya permasalahan ini kita sudah bersama narasumber kriminolog, ada Bang Reza Indragiri. Assalamualaikum Bang Reza. Halo Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Reza, Anda melihat kejadian seperti ini, menurut Anda bagaimana nih Bang? Ini dengan segala hormat ke pemerintah, terutama ke Pak Menteri. Ya. Beberapa waktu lalu, sehari sebelum keluarnya surat keputusan Menteri itu, saya termasuk salah satu orang yang sudah angkat suara khawatir bahwa ada ketidaksinkronan antara alasan dilepas atau dibebaskannya para napi tersebut dengan tujuannya. Ya. Kalau kita baca di surat keputusan Menteri, di situ tertulis jelas, yaitu dalam rangka penanganan atau pencegahan COVID-19. Tapi kemudian kalau kita baca kriteria yang dilepas, ternyata ada yang 2/3 masa hukuman, ada yang setengah masa hukuman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan yang paling mendasar, apa hubungan antara masa hukuman dengan pencegahan COVID-19? Bukankah selama ini publik sudah diinformasikan bahwa segala lapisan usia bisa terjangkit dan bisa menularkan COVID-19? Ya. Jadi kalau kemudian dibuat kriteria 2/3 atau setengah masa hukuman, dan seterusnya, itu sungguh-sungguh tidak relevan, tidak kongruen dengan COVID-19 itu sendiri. Itu suatu hal. Yang kedua, sesuai dengan disiplin ilmu yang coba saya tekuni, yaitu psikologi forensik, saya mempertanyakan apakah orang-orang yang dibebaskan dalam rangka pencegahan atau penanganan COVID-19 itu sudah menjalani risk assessment atau belum? Sudah menjalani penakaran resiko atau belum? Seharusnya iya. Kenapa? Karena risk assessment atau penakaran resiko membuat kita berpindah, tidak lagi bicara tentang bahaya yang diakibatkan oleh virus corona, tapi tentang ancaman bahaya yang diakibatkan oleh kemungkinan seorang narapidana mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi, sekali lagi, risk assessment atau penakaran resiko adalah sebuah formula yang mutlak dilakukan sebelum seorang napi diputuskan, dibebaskan, atau dilepaskan lebih dulu. Kembali ke Menteri Hukum dan HAM. Apakah risk assessment itu diselenggarakan atau tidak? Oke, Bang Reza, itu tadi pandangan Bang Reza mengenai napi-napi yang kembali berulah. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang saat ini merasa resah dengan ribuan napi yang sudah kembali dikeluarkan karena COVID-19 ini? Risk assessment atau penakaran resiko adalah sebuah cara yang harus dipraktekkan dalam rangka menjawab kegelisahan atau pertanyaan masyarakat tentang rasa aman mereka. Kita mencoba sejenak menaruh penghargaan terhadap, ya katakanlah ada sentuhan kemanusiaan yang coba diterapkan oleh pemerintah dengan melepas atau membebaskan lebih dini sekian puluh ribu narapidana. Tapi pada saat yang sama, sungguh-sungguh kita tidak bisa tutup mata terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Karena di satu sisi kita sudah lelah luar biasa akibat virus corona, tambahan lagi ada kemungkinan kita akan semakin letih karena menghadapi ancaman kemungkinan para napi mengulangi perbuatan jahat mereka. Kalau mereka ternyata bertobat dan menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab, kita bersyukur ada. Tapi semua menjadi sebuah spekulatif, karena tadi saya katakan, risk assessment itu penakaran resiko untuk melakukan perbuatan residivisme itu dilakukan atau tidak terhadap puluhan ribu orang yang dilepaskan itu. Kalau ternyata penakaran resiko itu tidak dilakukan, dan artinya kita tidak tahu seberapa besar potensi orang ini mengulangi perbuatan jahatnya atau tidak, maka apa boleh buat? Rasa aman masyarakat, kegelisahan masyarakat itu tidak akan terjawab. Yang membuat kita gelisah luar biasa adalah dengan segala hormat, ketika kondisi lapas kita over kapasitas sedemikian rupa, masuk akal kalau ada kekhawatiran bahwa program-program pembinaan termasuk risk assessment atau penakaran resiko jangan-jangan tidak dilakukan. Itu yang mengakibatkan sekian banyak orang sekarang sudah mengulangi perbuatan jahat mereka.
Mas Reza, artinya kalau menurut pandangan Mas Reza, kriteria seperti apa yang narapidana harus dibebaskan? Karena ini juga menjadi pilihan yang sulit pada masa pandemi seperti ini. Kita mau membebaskan dalam rangka apa, Mbak? Kalau kita mau membebaskan dalam rangka mengatasi overkapasitas, akan berbeda dengan ketika kita membebaskan dalam rangka pencegahan atau penanganan virus corona. Sekali lagi, karena sudah menjadi pengetahuan publik bahwa virus corona itu bisa menjangkiti semua orang, dan semua orang bisa menularkan virus corona kepada orang lain, maka semestinya semua orang, bahkan boleh jadi semua napi juga harus dibebaskan. Kalau ternyata di dalam lapas sudah ada yang terjangkit oleh virus itu. Tapi begini, Tapi Bang kita Reza. balik. Ya. Kalau ternyata sampai hari ini belum ada satupun napi yang terjangkiti virus corona, jangan-jangan justru lapas menjadi tempat yang relatif aman. Ya, ya. Karena mereka terisolasi dalam pengertian bahwa mereka tidak akan terkena oleh virus yang datang dari luar, masuk ke dalam, andaikan isolasi itu dilakukan. Sekali lagi, lapas menjadi tempat yang kita asumsikan aman kalau memang tidak ada napi yang terjangkiti atau secara positif terjangkiti virus corona. Ya, tapi itu begini. kalau pembebasannya terkait virus corona. Tapi kalau pembebasannya terkait overkapasitas, argumentasinya lain lagi. Ya, tapi begini Bang Reza, ini kan masih dalam skala untuk pembebasan napi ini untuk menahan atau memutus rantai penularan COVID-19 ya. Tapi yang baru ketahuan ini hanya beberapa saja dibandingkan persentase ribuan napi yang dibebaskan. Artinya ini apakah juga bisa menjadi penilaian atau ukuran bahwa ya ini sebetulnya masih belum berpengaruh yang buruk sehingga pemerintah mungkin akan bisa mengambil tindakan kembali atau memulangkan kembali ke masing-masing lapas begitu. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Bang Reza? Mari kita bandingkan data residivisme di negara kita dengan di negara lain. Maaf, saya tidak punya data tentang tingkat residivisme di Indonesia. Apalagi data residivisme per tipe kejahatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan data di luar misalnya, data itu tentu saja bervariasi ya, Bro. Tingkat residivisme tertinggi itu adalah pada pelaku kejahatan properti, maling, curi, rampok, semacam itu. Tingkat residivismenya tertinggi. Berapa kalau dipresentasikan? Angkanya sekali lagi bervariasi. Tapi salah satu data yang saya punya menunjukkan angkanya memprihatinkan, 60-an%. Berikutnya, pelaku dengan tingkat residivisme tinggi, artinya mengulangi perbuatannya kembali, adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Kita bisa dapat data persentase semacam itu sekali lagi kalau, ini saya ulang-ulang ini, kalau kita melakukan risk assessment atau penakaran resiko. Angka 60-an% bukanlah angka yang main-main. Mengirim pesan kepada kita, ada resiko besar loh, dari 1.000 orang pelaku kejahatan properti yang dilepas, 50-an%, 60-an% tepatnya, ada kemungkinan mereka akan mengulangi perbuatannya loh. Jadi kekhawatiran itu jangan disebabkan karena jumlah yang sudah melakukan residivisme baru sekian, bukan begitu. Tapi kekhawatiran masyarakat menjadi suatu hal yang masuk akal kalau kita mengacu pada data bahwa ramalan tentang residivisme terhadap pelaku kejahatan jenis A, jenis B, jenis C, itu persentasenya tinggi. Tadi saya katakan, untuk kejahatan properti angkanya 60-an%, disusul dengan angka penyalahgunaan narkoba 50-an%. Saya tidak tahu, dari 30-an ribu napi yang dilepas itu, yang termasuk pelaku kejahatan properti berapa banyak? Penyalahgunaan narkoba berapa banyak? Tinggal dibandingkan saja dengan persentase yang tadi saya sebutkan. Itu artinya, walaupun sampai hari ini, tanda petik, hanya sekian orang kok napi yang melakukan tindak kejahatan kembali, tapi angka persentase yang saya uraikan barusan memberikan dasar sekali lagi bahwa untuk waktu-waktu ke depan kita punya dasar untuk khawatir, kita punya alasan untuk risau bahwa akan lebih banyak lagi napi yang mengulangi perbuatan jahat mereka. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa kekhawatiran saya ini tidak akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan, amin. Baik. Terima kasih Bang Reza Indragiri selaku ahli psikolog forensik. Selamat sore, Assalamualaikum. Pemirsa, ratusan napi di Manado di dalam lapas tawuran. Informasi selengkapnya sesaat lagi.